Bayangkan kamu duduk di dalam sel dingin, dihukum atas sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. 1 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, 30 tahun berlalu, bahkan 40 tahun lebih. Dan ketika akhirnya kamu dibebaskan, dunia sudah berubah. Udah mirip Ashabul Kahfi ini. Tapi hidupmu sudah terkunci dari masa lalu. Atau bahkan kamu sudah dieksekusi mati. Tapi beberapa tahun silam, pengadilan memutuskan kamu tidak bersalah. Hari ini saya akan membawakan kisah nyata luar biasa. Kisah orang-orang yang dihukum tanpa kesalahan. Tapi akhirnya keadilan datang meski terlambat. Seorang pria di negara bagian Texas, Amerika Serikat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan Selasa 4 Januari 2011 setelah menghabiskan waktu 30 tahun penjara karena kasus perkosaan dan pembunuhan. Tuntutan terhadap Cornelius Dupree Jr. yang pada saat itu berumur 51 tahun dicabut setelah bukti DNA membebaskan dia dari tuduhan sebagaimana dikutip dari Shinhua Owana. Dupree dilaporkan telah mendekam selama bertahun-tahun di satu penjara Texas atas tuduhan keliru. Jauh lebih lama dibandingkan dengan siapapun yang pernah dibebaskan dari tuduhan melalui bukti DNA dalam sejarah negara bagian itu. Texas telah membebaskan 41 orang yang dituduh secara keliru berkat hasil pemeriksaan DNA sejak 2001. Lebih banyak dibandingkan dengan negara bagian lain, kata CNN. Dupree dituduh sebagai salah satu dari 2 pria yang memaksa perempuan Dallas yang berusia 26 tahun dan seorang pria lain agar masuk ke dalam mobil di bawah todongan senjata dan merampok mereka. Demikian isi dokumen pengadilan yang juga menuduh keduanya memperkosa perempuan tersebut. Dan Dupree dijatuhi hukuman sampai 75 tahun penjara. Sejak penangkapannya, Dupree telah berjuang bahwa ia tak bersalah dan permohonan bandingnya 3 kali ditolak. Berdasarkan peraturan ganti rugi di Texas itu, untuk penghukuman secara keliru, Dupree berhak menerima $80.000 Amerika Serikat untuk setiap tahun yang ia jalani di dalam penjara. Glenn Simon dipenjara selama 48 tahun. Pada tahun 2023, nasib naas menimpa pria Amerika Serikat bernama Glenn Simmons berumur 70 tahun. Ia diputus tidak bersalah oleh hakim di Oklahoma, Amerika Serikat atas kasus pembunuhan yang telah membuatnya dipenjara selama 48 tahun. Ini adalah hari yang telah kami tunggu-tunggu sejak lama. Akhirnya hal itu terjadi, kata Glenn Simmons kepada wartawan. Menurut outlet berita lokal KFOR, seperti dilansir CNN pada Jumat 22 Desember 2023. Hal itu disampaikannya setelah sidang di mana Hakim Pengadilan Distrik Oklahoma County mengeluarkan perintah yang secara resmi menyatakan dia tidak bersalah. Simmons mengatakan dirinya senang dan merasa keadilan telah ditegakkan. Simmons menjalani hukuman 48 tahun, 1 bulan dan 18 hari atas perbuatan yang belakangan dinyatakan tidak dilakukannya. Dia menjalani hukuman penjara terlama di antara orang yang dibebaskan di Amerika Serikat. Menurut National Registry of Exonerations, durasi rata-rata penahanan yang salah adalah lebih dari 9 tahun. Menurut pencatatan yang melacak dan mengkatalogkan pembebasan tuduhan sejak tahun 1989, Simmons dibebaskan dengan jaminan pada bulan Juli 2023 ketika hakim mengosongkan putusan dan hukuman tahun 1975 atas permintaan jaksa wilayah Oklahoma County. Ia mengatakan dalam siaran pers bahwa kantornya menemukan bukti dirahasiakan dari pengacara pembela Simmons. Berdasarkan catatan kantor kejaksaan dan National Registry of Exonerations, Simmons baru berusia 22 tahun ketika dia dan pria lain dihukum karena dianggap membunuh Carolyn Sue Rogers dalam perampokan toko minuman keras pada tanggal 30 Desember 1974. Penuntutan di persidangan bergantung pada kesaksian seorang wanita berusia 18 tahun yang ditembak di kepala saat perampokan. Di persidangan, Simmons bersaksi bahwa dia bahkan tidak berada di Oklahoma pada saat perampokan terjadi. Dia mengatakan dirinya berada di Harvey, Louisiana dan sedang main biliar.
Sejak meninggalkan penjara dan dinyatakan tidak bersalah, Tuan Simons telah mengalami pusaran emosi. Yang paling kuat adalah rasa syukur. Orang yang dihukum secara keliru yang menjalani hukuman di Oklahoma berhak memperoleh kompensasi hingga $175.000 atau 138.000 pound sterling atau sekitar $3.600 untuk setiap tahun ia menjalani hukuman di penjara, ujar Mr. Simons. Iwao Hakamada dipenjara selama 46 tahun. Seorang pria berusia 88 tahun yang merupakan salah satu dari narapidana hukuman mati terlama di dunia telah dibebaskan oleh pengadilan Jepang setelah bukti yang digunakan dalam kasusnya ternyata palsu. Pada 2014, dia diberikan kesempatan untuk diadili ulang di tengah kecurigaan bahwa penyelidik kala itu mungkin telah merekayasa bukti yang menyebabkannya dihukum atas pembunuhan 4 orang tersebut. Hakamada, mantan petinju profesional, bekerja di pabrik pengolahan miso. Pada tahun 66, ketika jasad majikannya beserta istri dan 2 anak ditemukan dalam kebakaran di rumah mereka di Shizuoka, sebelah barat Tokyo. Keempatnya ditikam hingga tewas. Pihak berwenang menuduh Hakamada membunuh keluarga tersebut, membakar rumah mereka, dan mencuri uang tunai sebesar 200.000 yen, sekitar 20 juta rupiah dengan nilai tukar saat itu. Hakamada semula membantah telah merampok dan membunuh para korban, namun kemudian memberikan apa yang ia gambarkan sebagai pengakuan yang dipaksakan setelah dipukuli dan diinterogasi selama 12 jam sehari. Pada 1968, ia divonis bersalah atas kasus pembunuhan dan pembakaran dan dijatuhi hukuman mati. Setahun setelah penangkapan Hakamada, beberapa pakaian yang ditemukan di tangki miso di rumah bekas majikannya, pakaian-pakaian itu yang konon berlumuran darah digunakan untuk memberatkannya. Namun, selama bertahun-tahun, pengacara Hakamada berpendapat bahwa DNA yang ditemukan dari pakaian tersebut tidak cocok dengan DNA Hakamada, sehingga muncul kemungkinan bahwa barang-barang tersebut milik orang lain. Pengacara tersebut juga menduga bahwa polisi mungkin telah merekayasa bukti tersebut. Di tahun yang sama, Hakamada kemudian dibebaskan dari penjara dan diberikan kesempatan untuk diadili ulang. Waktu 46 tahun yang dihabiskan di penjara telah berdampak buruk pada kesehatan mental Hakamada, yang berarti dia tidak layak menghadiri sidang yang berujung pada putusan pembebasannya. Kasus Hakamada ada salah satu hukum paling terpanjang dan paling terkenal di Jepang dan telah menarik minat publik yang luas, dengan sekitar 500 orang mengantre untuk mendapatkan tempat duduk di ruang sidang Shizuoka. Saat putusan dibacakan, para pendukung Hakamada di luar pengadilan bersorak "Banzai", seruan dalam bahasa Jepang yang berarti hore. Namun kebebasan Hakamada harus dibayar mahal. Puluhan tahun dalam penahanan, sebagian besar dalam sel isolasi dengan ancaman eksekusi yang selalu ada. Kisah Hookjild adalah kasus salah eksekusi yang terkenal di Tiongkok. Hookjild, seorang pria berusia 18 tahun, dihukum mati atas tuduhan perkosaan dan pembunuhan seorang perempuan pada tahun 1996. Namun pada tahun 2015 terbukti bahwa pelaku sebenarnya adalah orang lain dan Hookjild dieksekusi secara salah. Kasus ini menyoroti masalah dalam sistem peradilan pidana di Tiongkok dan menyebabkan hukuman bagi pejabat yang terlibat di dalam kasusnya. Kisahnya bermula pada 9 April 96. Hookjild yang berusia 18 tahun memberitahu polisi bahwa dia menemukan mayat di toilet umum di dalam pabrik tekstil di Hohat. Mayat tersebut diidentifikasikan sebagai seorang wanita bermarga Yang. Anehnya, polisi malah menangkap Hookjild dan memaksa ia mengaku dalam waktu 48 jam. Pada saat itu, Tiongkok sedang dalam upaya anti kejahatan dan para pejabat harus menyelesaikan sejumlah kasus kejahatan. Hal ini mempengaruhi cara penanganan kasus tersebut. Dia dijatuhi hukuman mati dalam waktu sebulan setelah pembunuhan dan dieksekusi oleh regu tembak pada bulan Juni di tahun yang sama. 18 tahun kemudian, pada tahun 2005, Zhou Zhihong mengaku telah membunuh 10 orang termasuk Yang dalam bukunya The Petition of My Death. Hal ini menyebabkan Hookjild dibebaskan dari tuduhan.
Dari Cornelius, Glenn, Iwao, sampai Hochschild, mereka membayar harga mahal untuk sebuah kesalahan yang bukan milik mereka. Kita hidup di dunia yang sering salah menilai, tapi kebenaran, meski terkubur, tidak pernah benar-benar mati. Mereka kehilangan masa muda, keluarga, bahkan kewarasan. Tapi mereka juga menunjukkan satu hal, bahwa manusia bisa hancur, namun tetap tidak menyerah. Hal seperti ini banyak terjadi dan biasa terjadi untuk masyarakat biasa di satu tempat yang bernama Palestina.